Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, setelah belajar mengenai geopolitik, hari ini kita akan belajar melengkapi materi kita mengenai geostrategi. Nah, apa sih makna dari geostrategi? Geostrategi berasal dari kata geo dan strategi. Geo itu maknanya geografi, merujuk pada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan damai maupun perang. Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia. Jadi kalau geopolitik tadi wujudnya adalah wawasan Nusantara, kalau geostrategi ini wujudnya adalah ketahanan nasional. Nah, di sini ada beberapa basic rule atau peraturan yang bisa teman-teman baca sendiri mengenai landasan adanya ketahanan nasional sebagai perwujudan geostrategi Indonesia. Banyak kan ini dari Kementerian Pertahanan ya teman-teman, karena fungsi strategis dari Kementerian Pertahanan tentu menjaga ketahanan nasional, baik dari ancaman dari pangan, kemudian dari keamanan dan lain sebagainya. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional, teman-teman. Kedudukannya, ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Fungsinya, ketahanan nasional dan fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Sifat-sifat ketahanan nasional, teman-teman. Yang pertama yakni manunggal, artinya antara Trigatra dan Pancagatra tidak campur aduk, melainkan serasi, seimbang, dan harmonis. Nah, nanti kita akan bahas Trigatra dan Pancagatra. Kemudian yang kedua adalah mawas ke dalam, artinya untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasional. Yang ketiga kewibawaan, artinya menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara sebagai daya penjaga dan penangkalan. Yang selanjutnya yakni berubah menurut waktu, yaitu ketahanan nasional bersifat dinamis atau berubah sesuai dengan fungsi dan waktunya. Selanjutnya yakni tidak membenarkan adanya adu kekuatan ataupun adu kekuasaan. Selanjutnya yakni percaya pada diri sendiri, dan yang terakhir tidak tergantung pada pihak lain, yaitu ketahanan nasional dikembangkan atas dasar kemampuan diri sendiri. Nah, ini tadi yang saya maksud. Konsep dasar ketahanan nasional yakni model Astagatra. Astagatra itu gabungan dari Trigatra dan Pancagatra, teman-teman. Kalau Trigatra itu terdiri dari gatra penduduk, gatra letak dan kedudukan geografi, serta gatra sumber daya alam. Kalau 5 aspek atau Pancagatra ini termasuk dalam kehidupan sosial, kalau Trigatra tadi masuk dalam kehidupan alamiah. Pancagatra yang kehidupan sosial ini yakni gatra di bidang ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, serta gatra pertahanan dan keamanan. Detailnya bisa teman-teman cari informasi sendiri mengenai gatra-gatra ini.
Nah, selain model Astagatra, teman-teman, ada pula konsep besar ketahanan nasional lainnya, yakni model Morgenthau, model Klein, dan model Atemahan. Yang pertama yakni model Morgenthau bersifat deskriptif, kualitatif, diturunkan secara analitis atas tata kehidupan nasional secara makro sehingga ketahanan masyarakat bangsa terwujud sebagai kekuatan. Yang selanjutnya yakni model Klein, melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah model Atemahan, merupakan kekuatan nasional yang meliputi 1. Letak geografi, 2. Bentuk dan wujud bumi, 3. Luas wilayah, 4. Jumlah penduduk, 5. Watak nasional dan bangsa, dan yang terakhir, yang keenam adalah sifat pemerintah. Oke, saya kira itu teman-teman. Geopolitik dan geostrategi merupakan dua hal yang saling mengisi, dua sisi mata uang yang saling berdampingan. Adanya geostrategi asbabun nuzulnya dari geopolitik dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sama seperti halnya wawasan Nusantara memiliki dampak atau pengaruh pada ketahanan nasional. Saya kira itu teman-teman, dua hal itu adalah materi yang saling melengkapi. Terima kasih. Sehat selalu. Jika ada yang tanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.